Shalom, Shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, saya ucapkan kepada kita semua, dimanapun saudara-saudariku berada di keempat penjuru mata angin, yang senantiasa memiliki kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sini saya ingin menyaksikan mimpi saya bagi saudara-saudariku yang sudah diartikan oleh Roh Bapa Surgawi sendiri. Namun sebelumnya saya mau menyapa ketiga pribadi ilahi terlebih dahulu yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, saudara-saudari, tanpa kita sadari, yang memakai tubuh casing manusia yang terexcellent dan rendah hati. Oh haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita yang telah membukakan rahasia ini bagi setiap anak-anaknya, yang merupakan suatu kekayaan terbesar bagi kita, karena orang-orang di luar sana, baik para nabi-nabi maupun para pembesar, penguasa-penguasa, ingin berusaha melihat apa yang kita lihat, mendengar apa yang kita dengar, namun tidak beroleh, sekalipun dibayar dengan harta apapun, tapi tidak beroleh, karena itulah harta yang sesungguhnya yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan yang diperkenankan di akhir zaman ini, dibukakan rahasia itu, saudara-saudariku. Namun saya mau menyapa ketiga pribadi itu, dan agar semua kita yang mendengarkan kesaksian ini juga beroleh kepercayaan, beroleh hikmat, tuntunan untuk mengenal ketiga pribadi itu yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi, Bapak Yahweh yang memakai tubuh casing, Pak Eman Mahagu, salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Jesus Christ, Alpha dan Omega, yang merupakan wujud Allah itu yang sesungguhnya dan merupakan sumber terang ilahi, terang sejati bagi umat manusia, yang memakai tubuh casing saudara Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen di hati Bapak Yahweh, yang merupakan pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani, yang merupakan malaikat Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu 10, yang dimana kakinya sebelah di darat dan sebelah di laut, dan merupakan juga wanita yang tertulis di dalam Wahyu 12, yang kepalanya berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mengenakan mahkota dari ke-12 bintang di atas kepalanya. Oh haleluya, terpujilah Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mau menyaksikan mimpi yang saya terima sekitar bulan 12 kemarin. Maaf jika baru kali ini saya share, karena hari ini saya didorong oleh tuntunan Roh Kudus untuk membagikan ini, supaya menguatkan kita semua anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, tanpa terkecuali, supaya kita semakin kuat dan tegar menghadapi, menjalani proses-proses di mana masa penghakiman sedang terjadi di akhir zaman ini, bahwa Tuhan menyatakan perlindungannya bagi setiap kita, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik aja, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Allah kita, Dia berjanji akan senantiasa memelihara kita. Baik Bapak Ibu, saya menceritakan dalam mimpi itu, saya sedang berada di suatu jalan bersama suami saya, Pak Monro, dan kita berada di suatu jalan mengendarai sepeda motor, dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh salah satu malaikat Tuhan. Oh haleluya. Dan ketika kita berjalan di tengah jalan, mengendarai sepeda motor itu, saya dan Pak Monro dibonceng oleh salah satu malaikat Tuhan tersebut. Dan Bapak Ibu tahu, jalan yang kita lalui adalah jalan yang begitu sulit, karena jalan itu terjal sekali Bapak Ibu, seperti bukit. Dan ketika menjalani jalan yang terjal itu, motor ini tetap berjalan tapi sangat lambat Bapak Ibu, karena
namanya juga jalan yang terjal seperti itu. Tetapi sekalipun demikian tidak membuat kendaraan ini jadi berhenti, sekalipun harus berjalan pelan, dan kita sama-sama berusaha ya Bapak Ibu, supaya bagaimana saudara-saudariku kendaraan ini bisa melaju agak lebih kencang. Saya yang paling akhir duduk, saya berusaha untuk menggoes kaki saya, saudara-saudari, ke aspal, supaya bagaimana terbantu, ada usaha yang saya lakukan untuk membantu sepeda motor tersebut bisa maju lebih cepat lagi dibandingkan dengan menunggu saja untuk motor itu berjalan seperti itu. Oh haleluya. Adapun arti mimpi yang telah diartikan oleh Bapa Surgawi sendiri itu merupakan gambaran bagaimana perlindungan Tuhan Allah dan belas kasihan Tuhan Allah kepada anak-anaknya yang senantiasa mengandalkan dan berharap berserah kepada Tuhan Allah dalam keadaan sulit sekalipun menjalani proses kehidupan. Bagi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi bahkan Tuhan Allah sendiri akan mengutus pasukan malaikatnya untuk menuntun, membimbing mereka dan menolong mereka di dalam menghadapi proses-proses kehidupan yang mungkin bukanlah hal yang mudah bagi setiap kita, saudara-saudariku, di akhir zaman ini melaluinya dengan secara pikiran jasmani kita, tetapi dengan belas kasihan Tuhan, Dia Tuhan Allah yang luar biasa, yang kita puji, kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang tetap senantiasa kita cari wajahnya. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi sekalipun Dia Allah yang baik, yang maha penuh kasih, Dia juga menginginkan supaya kita tidak mengandalkan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya tanpa ada usaha kepada malaikat Tuhan yang telah diperintahkannya untuk menuntun dan membimbing kita. Tetapi kita harus ada senantiasa juga usaha. Seperti bagaimana gambaran itu, saya menggoes kaki saya ke aspal supaya dapat menambah kecepatan daripada sepeda motor tersebut. Jadi bukan berarti kita hanya tinggal tidur, makan tidur aja tanpa ada usaha, saudara-saudariku. Tetapi usaha kita adalah kita masuk di dalam kehendak rencana Tuhan, kita masuk di dalam doa, penyembahan, renungan firman Tuhan, berpuasa, bahkan usaha kita dalam lebih dari itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang senantiasa yang diharapkan usaha daripada kita, bukan hanya tinggal menunggu diam, saudara-saudariku. Dan demikian juga setelah membaca, mendengar arti dari mimpi saya itu, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan di akhir zaman ini, yang dimana sedang terjadi penghakiman, sebab Tuhan Allah itu sendiri sudah datang tengah-tengah dunia untuk menghakimi. Dan mereka yang dimaksud roh-roh di sini adalah malaikat-malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk melayani setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Dan selanjutnya, siapakah mereka yang dimaksud di sini roh-roh yang melayani? Yaitu malaikat-malaikat Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita. Begini firman Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kita, saudara-saudaraku, telah diberikan malaikatnya masing-masing untuk menjaga kita, yang senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan itu dijelaskan di dalam Matius 18 ayat 10. Beginilah firman Tuhan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi oleh sebab itu, kita memiliki malaikat yang melindungi kita. Jangan takut, saudara-saudariku. Ketiga pribadi sering mengingatkan kita, jangan takut, bahwa Tuhan Allah senantiasa beserta kita.